warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Haya Hasna Majira. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai infografis dan videografis yang berjudul Ramadan di Tengah Pandemi, Tips Ibadah Selama Ramadan di Rumah Saja. Pada konten infografis dan videografis yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjalani Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira apa saja ya yang harus kita persiapkan dalam menjalani ibadah Ramadan pada masa pandemi COVID-19 ini? Berikut adalah tips menjalankan ibadah Ramadan pada saat pandemi. Yang pertama, sahur dan puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti. Kita tidak perlu melakukan sahur on the road ataupun buka puasa bersama. Yang kedua, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga di rumah. Yang ketiga, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Yang keempat, peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah yang besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid, maupun mushola ditiadakan untuk sementara waktu. Kelima, tidak melakukan iktikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau di mushola. Keenam, pelaksanaan Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah dapat dilakukan di rumah. Dan ketujuh, silaturahim atau halal bihalal yang lazimnya dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call maupun conference. Nah, itu tadi adalah tips dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada saat pandemi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap di rumah saja ya, serta patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, sumber bahan yang saya gunakan untuk membuat infografis dan videografis yang saya buat, yaitu untuk data kita bisa mencari di Google mengenai materi yang akan kita bahas, serta saya menggunakan gambar atau ikon atau logo yang telah disediakan oleh Canva maupun Powtoon, dan beberapa gambar yang saya gunakan dari Google. Untuk proses pembuatannya secara singkat, yang pertama cara membuat infografis menggunakan Canva. Untuk menggunakan Canva, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Kita bisa login menggunakan media sosial ataupun akun Gmail. Langkah pertama, buka website www.canva.com pada search engine. Selanjutnya, lakukan login. Setelah berhasil login atau sign up, kita akan masuk ke dalam workspace Canva. Klik logo Canva untuk melakukan pencarian template, yaitu infografis. Selanjutnya, akan ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat infografis sesuai dengan keinginan kita. Dan kita bebas untuk berkreasi menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh Canva. Selanjutnya, proses pembuatan videografis menggunakan Powtoon. Sama seperti Canva, pertama kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Selanjutnya, buka website www.powtoon.com pada search engine. Kemudian lakukan login. Setelah berhasil login, klik ikon template di pojok kiri atas halaman home untuk melakukan pemilihan template. Pada template kategori, pilih education lalu pilih student. Selanjutnya, klik ikon menu Powtoon di pojok kiri atas halaman template. Setelah tampil menu Powtoon, pilih blank Powtoon untuk mulai membuat video animasi tanpa template. Akan tampil beberapa pilihan tema. Pilih tema infografik untuk membuat video animasi infografik. Setelah kita memilih tema infografik, akan tampil halaman workspace beserta tools-tools seperti toolbar, skins, library panel, dan lainnya yang akan kita gunakan untuk membuat video animasi infografik. Selanjutnya, kita bebas berkreasi menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh Powtoon. Anyway, selain Powtoon dan Canva, kita juga bisa membuat video animasi menggunakan Animaker, Blender, Pencil 2D, Cinetiq Studio, OpenToonz, dan masih banyak lagi software gratis lainnya. Awalnya, saya mengalami kesulitan dalam memanfaatkan tools online multimedia untuk desain infografis maupun video animasi ini. Namun, pada mata kuliah literasi komputasi ini, saya jadi belajar banyak bagaimana cara memanfaatkan tools online multimedia desain infografis dan video animasi. Dengan tools online tersebut, saya bisa menyajikan informasi yang sangat menarik dan dapat diminati oleh banyak orang.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, sampai jumpa.